Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kita mendapati servisan dari wilayah Garut. Nah itu yaitu lensa manual Canon FD 55 f1,2 SSC. Dan ini penampakannya, jadi untuk lensa ini lama sekali tidak dipakai. Nah teman-teman bisa melihat nih, dari bodinya ini sudah cukup perang, dan kerusakan lensa ini yaitu banyaknya sekali bibit-bibit jamur dari depan hingga paling belakang. Dan juga untuk diaframanya ini cukup keras, ring diaframanya, dan juga untuk focusingnya sudah berat, jadi ini tidak nyaman untuk dipakai memoto objek-objek seperti foto modelan dan foto-foto produk. Oke teman-teman, jadi untuk lensa ini saya perkirakan sudah lama sekali tidak dipakai, sekitar 25 tahun, karena dari yang kita dapati kondisinya seperti ini. Nanti kita akan eksekusi semua. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa, semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor bersemangat lagi membuat tutorial yang lebih seru, lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk rekan-rekan Nusantara. Oke, rekan-rekan Nusantara dan sahabatku yang ada di Garut, ini lensanya kita akan eksekusi, jangan kemana-mana. Ikuti keseruannya supaya nggak gagal paham. Check it out. Oke, teman-teman Nusantara. Jadi untuk kasus lensa seperti ini yang lama sekali tidak dipakai, nah ini biasanya nih semuanya ini sudah keras nih, dari baut-bautnya, ring-ringnya. Nah jadi harus lebih ekstra hati-hati. Nah karena biasanya itu bisa melesat dari rumahnya, dan dikhawatirkan itu bisa mengenai bagian optiknya. Nah jadi kita harus lebih ekstra hati-hati untuk kasus-kasus lensa yang sudah lama sekali tidak dipakai. Nah karena ring-ringnya itu keras, terus baut-bautnya juga keras. Nah itu jadi PR untuk teknisi. Nah bagaimana barang ini bisa dengan baik dibongkar dan juga dibersihkan. Oke teman-teman, nah jadi ini kita sudah bongkar semua. Nah seperti yang teman-teman sudah lihat, ini dari depan hingga paling belakang semua optik-optiknya sudah kita copotin. Nah kenapa dicopotin? Nah karena kita akan memberikan cairan kimia untuk focusingnya. Nah supaya optiknya itu tidak terkena cairan kimianya. Nah jadi lebih baik dicopotin. Nah itu kita cari aman, karena nanti dikhawatirkan kalau misalkan mengenai optik, nanti yang timbul masalah malah coating daripada si optik tersebut itu yang lupas. Nah yang jadi ada istilah bilang kalau di optik itu namanya coating angkat. Nah seperti itu. Jadi sebelum diberikan bahan kimianya, jadi optik-optiknya semuanya harus dicopotin terlebih dahulu. Nah ini seperti yang teman-teman lihat nih, sekarang fokusnya ini masih berat. Nah nanti kita akan coba memberikan berapa banyak tetesan kimia untuk si focusingnya ini nanti bisa berfungsi lagi dengan normal.
Jadi menghancurkan kotoran-kotoran yang ada di barel-barelnya si focusing ini. Dan juga untuk PR-nya yaitu ring diaframanya ini keras. Nah, ini kita akan cari tahu kenapa si ring diaframanya ini bisa keras. Nah, ini kita akan cek terlebih dahulu. Oke teman-teman, nah ini kita sudah lihat dan saya memprediksi. Jadi sebenarnya yang kerusakannya itu bukan ring diafragma, jadi melainkan tuas yang megang ring diafragmanya itu apa namanya pernah terkena air di dahulunya. Jadi ada karat. Nah, jadi karat itu yang menyebabkan si putaran diafragma ini bukannya itu tidak bisa bergerak dengan baik atau keras, dalam arti kata seperti itu. Nah, sehingga ring focusingnya itu ikut keras. Nah, kenapa ikut keras? Karena ada bagian dalamnya keras. Nah, nanti kita akan perbaiki semua ring fokusnya juga ini. Oke, teman-teman, ini kita kasih seal untuk apa namanya ring diaframanya agar kedepannya ini tidak macet lagi. Jadi si apa namanya tuas dalamnya itu bisa muter diafragma dengan baik. Nah, ini untuk diaframanya dan ring diaframanya sudah berfungsi dengan normal. Nah, sekarang kita PR-nya nih tinggal ke bagian apa namanya focusingnya. Nah, ini kita kasih bahan kimianya dulu untuk menghancurkan kotoran-kotoran yang ada di barel focusingnya. Dan ini kategorinya aman ya teman-teman. Karena apa? Karena optiknya semuanya udah kita copotin. Nah, kalau misalkan belum dicopotin, nah itu mungkin ada sesuatu yang akan terjadi bila mana si bahan kimia ini terkena optik. Nah, seperti tadi kita ulas. Nah, yang dikhawatirkan itu coating daripada si lensa itu akan terlepas, yaitu kalau bahasanya bilang itu namanya coatingnya ngangkat. Nah, padahal itu sebenarnya bukan yang ngangkat, itu kena kimia jadi ngangkat. Nah, kalau misalkan kita kerjanya baik seperti ini, dicopotin semua, tentunya si optiknya itu tidak akan terkena kimia dan optiknya itu kategorinya aman. Nah, seperti itu. Dan setelah diberikan bahan kimia yang tadi, nah nanti kita akan masukin seal baru. Nah, ini sealnya kita masukin. Nah, ini gunanya nanti supaya si barel-barelnya itu tidak rusak. Dan ini biasanya aman kalau misalkan dipakai terus-terusan selama 2 tahun. Nah, jadi 2 tahun itu untuk focusingnya masih kategori aman. Nah, oke teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat ini focusingnya sudah semut lagi, sudah bagus. Nah, ini sudah licin ya. Jadi apa namanya fokusnya sudah enak banget nih. Nah, nanti bila mana nanti dipakai untuk foto-foto model, foto-foto produk dan juga untuk video, ini fokusnya sudah enak banget untuk mencari titik fokusnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kelar, baru kita akan cleaning optik-optiknya dari depan hingga paling belakang. Oke, teman-teman, jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang mempunyai kendala sama seperti yang lagi kita tangani ini,
Canon FD 55 f1,2 SSC. Kalau misalkan jamuran, fokusnya keras dan lain sebagainya, kalau ingin kita tangani boleh. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nah, seperti itu nanti kita akan bahas secara detail apa yang akan bisa kita bantu. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi kalau misalkan mempunyai kendala dengan lensa-lensa, lensa apa aja, nah, nanti boleh kita masuk ke kolom komentar untuk membahasnya. Nah, siapa tahu mungkin kita bisa membantu. Nah, seperti itu. Dan di sini kami menerima jasa perbaikan, perawatan dan untuk semua jenis kamera dan jenis lensa. Nah, jadi kami menangani kamera dan lensa. Selebihnya itu kami tidak menangani. Seperti gimbal kami tidak menangani, drone kami tidak menangani, GoPro juga kami tidak menangani. Jadi cuma hanya menangani kamera dan lensa. Nah, di sini kami menerima jasa dari kamera manualnya itu ada point shoot, ada ring finder, ada SRL dan TRL. Nah, itu dari berbagai macam merek, tipe dan kerusakan. Nanti kita akan bahas di kolom komentar. Nah, seperti itu. Dan untuk kamera digitalnya kami hanya menangani kamera digital Nikon dan Canon. Nah, kenapa Nikon dan Canon? Karena spare part yang kami bisa dapatkan itu hanya Nikon dan Canon. Selebihnya kami tidak bisa mendapati spare part, makanya kami tidak akan terima. Nah, seperti itu. Dan untuk kamera mirrorless, itu semua kamera mirrorless kami nangani juga, baik body maupun lensa. Nah, jadi dari berbagai macam merek, tipe dan kerusakan. Nah, nanti untuk alamatnya, nanti teman-teman bisa kita komunikasi di inbox di kolom komentar. Nah, untuk kita sendiri alamatnya ada di wilayah Jakarta Pusat. Nah, jadi nanti untuk area wilayah pusat dan sekitarnya bisa mampir langsung. Dan untuk yang ada di luar Jakarta dan sekitarnya, nah, jangan berkecil hati nih teman-teman nih. Ada agen pengiriman. Nanti alamatnya kita akan kirim melalui WhatsApp. Nah, jadi semua agen pengiriman itu sampai ke tempat kita. Nah, seperti yang lagi kita tangani ini juga dikirim dari wilayah Garut. Nah, seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan nggak usah berkecil hati. Nanti kita bisa bahas semuanya, apa yang bisa kita bantu untuk memperbaiki atau perawatan lensa-lensa atau body-body untuk rekan-rekan Nusantara agar bisa terus berkarya dan terus berkarya. Oke teman-teman, nah ini kita sudah mengcleaning optik-optiknya. Nah, ini yang kita cleaning tadi dari bagian tengah itu cukup baik hasil cleaningnya, dan bibit-bibit jamurnya semuanya juga bersih. Nanti setelah kita cleaning, nanti kita akan kasih lihat juga ke teman-teman, kayak tadi kita kasih lampu untuk melihat bagaimana hasil akhir daripada cleaning kita untuk lensa Canon FD 55 f1,2 SSC ini. Dan juga review dari request dari rekan kita yang ada di Garut. Nanti minta tolong di review hasilnya. Nah, ini dia nih. Jarang nih yang minta review nih. Nah, nanti kita akan review hasilnya karena ini akan nanti setelah sampai ke Garut, rencananya ini akan dipakai untuk foto-foto prawedding. Nah, jadi jangan sampai nanti hasilnya mengecewakan sampai sana. Nah, nanti makanya beliau itu minta review hasil foto daripada lensa yang kita sedang perbaiki ini. Nah, jadi nanti kan ini lensa udah celing nih, udah celing semua, sudah rapi, fokusnya juga sudah bagus. Nah, nanti minta di review. Nah, karena beliau itu sebelumnya sudah coba dengan kameranya yang beliau punya, itu pakai mirrorless merek Sony. Nah, jadi hasilnya itu sangat
apa namanya, nggak mungkin lah hasilnya itu sangat tidak kontras karena banyaknya sekali bibit-bibit jamur dan fokusnya itu bukan berat. Nah, jadi dengan fokus berat itu, jadi apa namanya, kesulitan untuk membidik. Nah, seperti itu. Nah, ini beliau juga sudah melihat hasil dan coba sebelum waktu lensa ini dikirim. Nah, sekarang nanti kita sudah selesai semua, kita akan review dan juga ini nanti kita akan kasih lihat untuk rekan-rekan Nusantara. Jadi hasil bokeh, karakter dan saturation daripada si lensa Canon FD55 f1,2. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang belum mengetahui hasil jepret untuk lensa Canon ini, nah nanti di akhir selesai perbaikan ini kita akan review. Jadi teman-teman bisa menambah pengetahuan hasil daripada lensa ini itu seperti apa sih karakternya dan warnanya. Nanti kita akan saksikan bersama. Oke teman-teman, nah ini adapternya kita sudah pasang dan untuk memastikan kalau aperture-nya itu sudah bisa berjalan dengan baik. Nah ini teman-teman sudah bisa melihat aperture-nya ini sudah bisa berfungsi dengan normal. Nah jadi aperture ini sudah selesai, optik bagian belakang sudah selesai juga, focusing sudah selesai. Tinggal kita akan mengcleaning optik bagian depan-depannya. Nah setelah itu kita akan rapikan beberapa komponen yang tadi kita copotin. Nanti kita akan langsung review hasilnya. Oke teman-teman, nah ini optik depannya. Kita sudah mulai ngebedah satu persatu. Nah optik-optiknya, nah ini kayak keras banget ini tumben. Nah tadi emang banyak kotoran-kotoran yang terdapat di apa namanya ulir daripada si lensa ini. Nah ini dia, kita coba perhatikan seberapa banyak bibit-bibit jamurnya. Nah nanti kita akan lihat hasil cleaning kita kali ini. Mudah-mudahan ini akan bersih semua apa namanya jamur-jamurnya dan kotoran-kotorannya. Oke teman-teman, tadi optiknya kita sudah cleaning dan kita mendapatkan hasil yang cukup memuaskan ya. Jadi jamur-jamurnya semuanya bersih dan juga debu-debunya juga bersih. Nah ini sudah rapi. Nah tinggal kita yang paling bagian depannya kita akan cleaning nih. Oke teman-teman, ini bagian depannya sudah di cleaning dan hasilnya juga cukup baik. Nah ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita semprot dulu pakai blower. Nah agar apa? Agar debu-debu dan kotoran-kotoran yang masih tersimpan itu bisa bersih semua. Nah jadi supaya nggak kerja dua kali ya teman-teman ya. Dan untuk masukin satu blok lensa bagian depan ini, ya bagusnya itu dikasih seal agar lebih baik ya
masuknya, jadi nggak terlalu keras. Dan ini kita tinggal pasang semua. Setelah itu kita akan terawang dan langsung kita akan review untuk lensa Canonnya. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah selesai kita cleaning dan hasilnya cukup memuaskan. Nah, mana dia nih? Nah, ini adapternya. Kita akan tes lagi dengan adapternya. Langsung kita akan masukin ke kamera. Apa namanya? Sony neck. Karena ini adapternya kan pakai adapter neck. Dan yang menjadi satu paduan daripada adapter ini, jangan lupa untuk memasang kuncian diaframanya. Karena kuncian diaframanya itu sangat penting ya. Jadi bisa ngebuka apa namanya, aperture-nya. Kalau misalkan salah pasang, aperture-nya ini tidak bisa dimainkan. Nah, seperti itu. Oke, mana kita ambil kameranya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Oke, teman-teman, kita akan review tes bokeh, karakter dan juga saturation untuk lensa Canon FD 55 f1.2 SSC ini. Nah, ini dia model kita kali ini. Oke, teman-teman bilang modelnya ini dulu. Nah, karena ini yang ada di tempat kita ya ini. Karena lagi nggak ada orang, jadi nggak bisa ambil apa namanya, ambil model orang. Jadi ada boneka aja. Nah, seperti inilah hasil daripada Canon FD 55 f1.2. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Jadi sengaja saya apa namanya, ambil dari belakang. Nah, itu jadi teman-teman bisa lihat bokehnya itu wah keren banget nih, hancur semuanya. Nah, oke teman-teman, ini hasil-hasil kita untuk review Canon FD 55 f1.2. Semoga tutorial dan sederhana ini bisa menjadi menambah wawasan dan inspirasi baru untuk rekan-rekan Nusantara. Oke sahabat Nusantara, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.